Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 2021 dari Prodi PAI 5B, ingin mempresentasikan tentang organisasi pendidikan. Yang pertama itu pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum yang berarti alat, sedangkan organis bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Gibson et al. Dalam Imam Masali dan kawan-kawan mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Sedangkan Robin masih dalam buku yang sama mendefinisikan organisasi sebagai kesatuan, entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sondang Pesiagian menguatkan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama dan formal dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ikatan mana orang atau kelompok yang disebut atasan dan mana yang disebut bawahan. Hoy dan Mikel dalam Arah Hidayat dan Imam Masali menelusuri kajian organisasi dalam 3 pandangan, yaitu rasional, natural, dan open system. Dari beberapa pengertian yang tertera di atas menunjukkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah, tempat atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian, organizing, merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedang pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Mulanya penting kiranya kita memahami unsur-unsur dasar pembentuk sebuah organisasi, yaitu yang pertama, adanya tujuan bersama. Organisasi masyarakat sesuatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Yang kedua, adanya kerjasama 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Yang keempat, adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, aspek-aspek organisasi. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Yang selanjutnya, jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Selanjutnya, organisasi informal. Interaksi antara orang dalam organisasi informal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilaku.
Yang selanjutnya, budaya organisasi. Michelle Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama yang mungkin tidak tercatat, tetapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berinteraksi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal itu dilakukan. Budaya organisasi juga sebagai pola nilai-nilai kepercayaan, asumsi-asumsi, sikap-sikap, dan kebiasaan seseorang atau kelompok manusia yang mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi. Kemudian strategi penguatan organisasi pendidikan. Mengambil dari bukunya Durkheim yang berjudul Definition of Labor in Society, ia membagi solidaritas menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, solidaritas mekanik. Ciri khas solidaritas mekanik didasarkan kepada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen perasaan yang sama pada organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Yang nomor 2, solidaritas organik. Solidaritas organik adalah lawan dari solidaritas mekanik. Maksudnya adalah adanya pembagian tugas yang jelas, di mana setiap individu yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ciri dari solidaritas organik ini didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antara anggota organisasi seperti perusahaan dan organisasi pemerintah. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.